Halo, Teguh SLK di sini. Pada video kali ini kita mau ngobrol tentang KLX. KLX ini juga kita ngomongnya yang standar. Apakah masih bisa untuk kerabasan di era sekarang atau enggak? Atau kamu harus bore up atau harus ganti motor lain? Yuk ikutin terus videonya. Ini nanti alasannya motornya bukan saya nanti alasannya ini. Lah wong ngerti jebol kok diabrak. Kelep. Banyak yang chat via DM ataupun WA tanya ke saya apa dia punyanya KLX gitu ya, KLX standar. Apakah KLX standar itu masih relevan atau masih bisa dipakai saat ini buat terabasan, mengingat jalur-jalur sekarang itu jalurnya sudah sangat ekstrim, apalagi tanjakannya itu boleh dikatakan tanjakan yang hampir tidak masuk akal untuk motor-motor standar. Lalu mereka bertanya apakah harus ganti motor atau tidak. Nah, dijawab di video kali ini saya akan kasih jawabannya, sedikit asumsi saya tentang motor buat terabasan itu harus seperti apa. Yuk kita tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ditunggu. Kalau kita ngomong idealnya, memang untuk sekarang ini idealnya motor itu harus di bore up untuk terabasan, dan juga harus benar-benar proper, mulai dari setang, kaki-kaki, ban, dan lain sebagainya. Itu memang harus proper karena jalur-jalur sekarang ini memang lebih variatif, lebih teknikal, lebih ekstrim, dan lebih tanjakannya itu lebih menantang. Tapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk motor standar untuk bisa tetap eksis. Nah, caranya gimana biar motor standar itu biar bisa ikut hore di antara jalur-jalur yang sedemikian rupa, tambah ngeri gitu ya. Nah, kita kasih tipnya sedikit buat yang masih punya motor standar kayak KLX itu, karena memang kita tahu kelemahan KLX itu adalah pada kampas koplingnya, terutama kampas koplingnya cepat habis kalau kita sering main kopling, sedangkan terkadang kita itu motor nggak kuat dan harus main kopling. Sedangkan kalau mesinnya kita bore up, justru one way nya electric starternya itu sering kena. Jadi memang sedikit simalakama untuk KLX ini, karena memang part-part di bagian electric starter kayak one way itu kurang begitu kuat. Wes. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang KLX standar ini, kita tonton dulu aksi teman-teman di tanjakan berikut ini. Mereka pakai CRF, pakai KLX, pakai odong-odong, ada yang standar, ada yang sudah di bore up. Yuk tonton dulu yuk. Iki nek sing wingi jalure munggah mrono sih ya. Tak munggah mrono kan dhuwur.
Jere latihane Doni Tata barenge. Ayo. Salah. Jalan. Bos. Pak Joko. Gimana Joko? Pak Joko. Wah ringan Pak Joko. Limpung 1. Enak. Tekan tanjakan di blayer-blayer sih. Ora enak harus ning ngisor. Istimewa. Mas. Terus. Hop. Senine. Olivil mau iba. Olivil itu. Olivil mau iba. Berarti urung lali. Nah, Olivil tetap seperti yang dulu. Urung lali berarti. Oh. Rapi. Tanjakan di video ini cukup menantang, apalagi buat para pemula terutama. Jadi kalau ngomong tutorial, saya nggak ngomong buat para expert ya, karena saya tutorialnya memang buat para pemula. Kalau untuk para pemula itu beda sama expert. Expert sih, bagi expert ini tanjakan bukan tanjakan ya, ini mainan aja nih, jalur nih. Tapi buat para pemula kayak gini itu bisa bikin deg-degan gitu, karena panjang dan cukup tinggi juga tanjakannya. Apalagi dengan motor-motor standar itu memang benar-benar harus fokus. Kunci menggunakan motor standar, terutama KLX standar, adalah jangan sekali-sekali memainkan kopling di tanjakan, karena ketika kita memainkan kopling di tanjakan, otomatis kopling akan panas dan dia akan cepat aus, sehingga dia akan cepat selip kampas koplingnya. Jadi bagaimana jika kita nggak pakai selip kopling di tanjakan? Ya caranya adalah kita gaspol menggunakan gigi yang kita rasa cukup kuat untuk membawa kita naik di tanjakan. Misalnya di tanjakan ini saya pakai gigi 1, maka dengan gigi 1 itu saya buka gaspol, memang benar-benar gaspol, artinya kita gas, jangan ragu-ragu, pakai gigi 1 sehingga kita bisa melaju ke atas dengan tanpa hambatan. Sebab jika kita tidak melakukan gaspol dengan gigi 1, ya kita nggak bisa naik ke atas, powernya itu nggak ada, torsinya nggak ada, karena memang kita pakai motor standar. Itulah motor KLX standar itu memang seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan pakai selip kopling, tapi gaspol sesuai dengan gigi yang pas, sesuai dengan kemampuan motor kita. Nah di tanjakan ini saya pakai gigi 1.
ya, wis ya. Tas dulu dong, tas dong. Pena nggo iki ya, daripada kale kau. Wis ngerti iki mlebu loro, iki mlebu siji. Iya. Wis iso miro-miro. Di tanjakan sebelahnya juga saya masih pakai gigi satu juga, karena memang kemampuan motor ini hanya pakai gigi satu, dan tangan saya selalu berada di tuas kopling walaupun tidak saya gunakan koplingnya, karena memang untuk jaga-jaga saja, karena ketika terjadi sesuatu kita bisa siap siaga dengan segala kemungkinan yang terjadi di tanjakan. Jadi kita harus benar-benar ready atau siaga di tuas koplingnya. Tanpa tadi juga ada KTM juga yang masih gagal, bisa kita salib juga. Jadi bukan halangan sebenarnya untuk memakai motor standar dual purpose seperti KLX untuk terabasan. Dewi lihat kono. Barusan di tengah tanjakan saya berusaha untuk memasukkan ke gigi 2, tapi ternyata memang gigi 2-nya nggak mampu, jadi saya kembalikan lagi ke gigi 1. Nah, itulah pentingnya kita menguasai atau memahami motor yang kita pakai, motor yang kita pergunakan, sejauh mana kekuatannya. Jadi memahami tunggangan itu sangat penting. Ini sebenarnya tanjakannya nggak rata, jadi berundak-undak, makanya kita perlu handling yang bagus. Pakai gigi 1. Cuma dengan gaspol aja kita bisa naik ke atas tanpa halangan yang berarti. Nah, itulah pentingnya kita tahu motor kita. Nek sekedar terabas ya, motor-motor standar tuh bisa sih, enak, nggak ada masalah, nggak perlu build up. Gaspol, handling yang bagus ya kan, tentunya itu yang akan membantu kita melewati tanjakan-tanjakan obstacle saat kita terabas. Jadi kesimpulannya, yang masih pakai motor standar, motor KLX standar ataupun motor apapun yang standar, jangan berkecil hati, silahkan tetap gaspol. Yang penting kita tahu motor kita, kemampuan motor kita itu seperti apa, kita bisa memaksimalkan performa dari motor kita, itu yang paling penting. Sebab jika kita pakai motor build up atau SE pun, jika kita tidak bisa mengendalikan, itu akan percuma, karena kita nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari motor. Tapi kalau kita pakai motor standar pun, jika kita bisa mengerti tentang motor itu, maka kita akan nyaman, akan enak memakainya. Sekian dulu video ini, sampai jumpa di video berikutnya.